Halo, selamat bertemu lagi di acara Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Saya mungkin yang terakhir yang dapat kesempatan mewawancara seorang perempuan muda yang sangat sukses, fenomenal boleh dibilang, yaitu Mary Riana. Terima kasih, baru setelah semua orang mewawancara Anda dan masuk koran mana, baru saya sempat ketemu dan saya betul-betul ingin tahu nih ceritanya, bukan pura-pura wawancara. Jadi Anda tuh rags to riches, dari keadaan miskin menjadi kaya berkat usaha sendiri. Nah, ceritanya barangkali mulai sekitar tahun 98, kebetulan sedang ada kerusuhan. Anda waktu itu di mana? Waktu itu saya lagi di Jakarta, baru lulus SMA. 18 tahun, dan tepat ketika kejadian kerusuhannya pada saat itu sebenarnya saya lagi di rumah bersama orang tua. Tidak sempat belum daftar ke universitas? Daftar ke universitas itu kira-kira 2 minggu sebelumnya. Jadi pada saat itu tadinya begitu lulus SMA saya ingin kuliah di Jakarta, lebih tepatnya di Trisakti, karena ayah saya kebetulan bekas dosen Trisakti juga dulu. Saya juga bekas dosen Trisakti. Ya, betul. Oke. Mungkin satu angkatan. Tapi jadi waktu itu untuk mempercepat ceritanya, bagaimana jalan hidupnya sampai jadi orang yang sukses dalam bidang finansial? Waktu itu sudah kepikir soal uang? Belum, sama sekali. Jadi pada saat itu sebenarnya nggak pernah kepikiran mau punya usaha sendiri, nggak pernah kepikiran mau terjun ke dunia finance, bahkan nggak pernah kepikiran untuk sekolah di luar negeri. Ya karena kan kondisi keuangan yang pas-pasan dari keluarga pada saat itu hanya memungkinkan saya untuk kuliah di Jakarta. Ya tapi sepertinya memang Tuhan menghendaki lain, ya karena ada peristiwa 98 itu, lebih tepatnya dimulai dengan peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, terus 2 minggu kemudian ada kerusuhan, dan pada saat itu orang tua saya mengkhawatirkan masa depan saya, terutama masa depan pendidikan, dan maka dari itu dengan berat hati akhirnya mereka memutuskan untuk mengirimkan saya ke Singapura untuk belajar. Dengan segala daya, karena katanya tidak mampu waktu itu ya? Iya, jadi waktu itu bersyukur juga karena pemerintah Singapura pun mengulurkan bantuan, jadi kebetulan dari pihak... Saya tidak tahu, bantuan kepada siapa? Kepada orang-orang yang bagaimana? Iya, jadi ada beberapa siswa dari yang lulus SMA pada saat itu, jadi dia membuka kesempatan untuk siswa-siswa yang berprestasi di sini untuk bisa sekolah di Nanyang Teknologi. Bantuan untuk orang yang berprestasi, jadi beasiswa. Nah tapi bukan beasiswa, ya karena dilihat dari nilai sebenarnya cukup, nah tapi dari situ sebenarnya tetap ada uang sekolah yang harus dibayar. Nah jadi dari nilai saya sebenarnya cukup, cuman dari segi finansial terus terang keluarga tidak mencukupi. Akhirnya setelah ada aplikasinya lagi, bisa mengajukan pinjaman. Nah, jadi keluarga kami mengajukan pinjaman, student loan ya? Student loan, terus nggak cuma student loan, saya juga minta ada yang namanya buat biaya kehidupan sehari-hari. Jadi ada 2 loannya sebenarnya, untuk bayar uang sekolah sama untuk uang saku. Walaupun bukan warga negara Singapura, Anda berhak ya? Iya, jadi ada prosesnya sih, jadi dilihat latar belakang keluarga saya, pendapatan ayah saya berapa, terus baru permohonan. Ini menarik untuk anak-anak lain, kalau sekarang ada yang pengen ke Singapura, kira-kiranya bisa nggak dapat fasilitas itu? Atau ada kekhususan yang diperlukan? Apakah kondisi krisis di sini, apakah kondisi keluarga, atau anyone bisa apply kira-kira? Saya yakin semuanya bisa apply, tapi mungkin ada kriterianya yang harus dipenuhi. Jadi selain dari kriteria latar belakang keluarga, keuangannya biasanya berapa dan sebagainya, juga ada ikatannya. Jadi pada saat itu saya bisa dapat pinjaman, saya harus bayar setelah saya lulus, dan saya harus menetap di Singapura dan kerja di sana, ikatan kerja selama 3 tahun. Jadi adik-adik, anak-anak semua bisa apply, tapi tidak semua akan diterima. Nah, anyway, apa kemudian yang membawa Anda ke jalur uang, gitu, ke jalur
manajemen keuangan. Iya. Ya, apa itu? Nah, itu juga panjang ceritanya sebenarnya karena yang saya pelajari di Singapura itu bukan jurusan keuangan tapi saya ambil teknik elektro. Sama dengan saya juga. Baiknya kena maaf ya. Oke. Sama aja, saya ambil teknik elektro. Saya sekolah 4 tahun di sana Sampai kuliah. selesai jadi ya? Sampai selesai, lulus Tahu hukum Ohm? second upper. Hukum Ohm tahu. Tahu. Terus. Rumus-rumusnya masih hafal. Dan begitu lulus, saya lulus sebagai sarjana teknik elektro sebenarnya. Excellent. Nah, tapi begitu saya lulus, sebenarnya saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Nah, jadi kalau misalnya singkat cerita, itu di tahun-tahun terakhir ketika saya kuliah, saya udah mulai berpikir nih sebenarnya mau apa nanti jadinya. Sedangkan saya punya mimpi yang ingin saya wujudkan. Dan saya berpikir kalau saya bekerja sebagai seorang insinyur elektro di Singapura, susah rasanya untuk saya bisa mewujudkan mimpi gaji, itu. Apalagi saya masih ada utang yang harus dibayar. Nah, jadi begitu saya lulus kuliah, saya memutuskan untuk ya udah deh, saya mumpung masih muda, masih punya banyak kesempatan, cobalah mungkin memulai usaha sendiri. Langkah-langkah pertama nih yang penting. Kalau udah jalan itu kelihatannya klop, tapi langkah pertama masuk ke dalam dunia keuangan, bagaimana tuh? Iya, nah tentu saja keputusan untuk masuk ke dunia keuangan itu nggak mudah ya, karena suatu bidang yang baru yang nggak pernah saya pelajari sebelumnya. Jadi langkah awal saya pada saat itu adalah mulai belajar lagi. Jadi ketika saya terjun ke dunia keuangan, lebih tepatnya perencana keuangan di sana, apalagi di Singapura kan semua regulasinya sangat ketat, jadi saya harus mulai belajar lagi, ambil lisensinya lagi, ikut ujian lagi, dan sebagainya. Oke, ini saatnya kita break supaya nanti ceritanya lebih lengkap ya. Percakapan kita dengan Mary Riana melihat dari sukses dia, supaya kita juga asik. Belum tentu kita bisa sukses, jangan kira lihat orang sukses Anda jadi sukses. Tapi kita bisa lihat cerita yang menarik.